Oke, langsung aja ke pengerjaan tugas besar yang pertama, yaitu sales data. Caranya adalah yang pertama kita ngambil data dari yang kita sudah download, kemudian kita upload atau kita pindahkan ke dalam Excel seperti ini yang sudah ada template-nya, fungsi if. Kita masukin datanya. Nah, kita tunggu datanya sampai keluar. Nah, setelah datanya keluar seperti ini, kita bisa juga ganti warna dari template-nya. Kemudian kita langsung nulis NIM kita di sini sesuai dengan NIM kita masing-masing. Setelah nulis NIM seperti ini, kita rubah NIM tersebut dari general ke number karena supaya NIM terlihat lebih jelas. Kemudian NIM diturunkan sampai ke bawah sesuai data yang ada. Setelah data NIM selesai, kolom selanjutnya kita masukkan faktor NIM. Faktor NIM itu diambil dari 3 angka terakhir NIM kita, kemudian dibagi 100, dan hasil dari data saya adalah 0,08. Kemudian data tersebut dikebawahin sampai data tersebut lengkap. Kolom selanjutnya ada performance score dan cara mengisi dari data performance score ini dari kolom sales amount dikalikan dengan faktor NIM kita. Kemudian hasil tersebut sudah keluar secara otomatis. Kemudian inilah hasil dari performance score saya. Selanjutnya ada kategori performance. Kategori performance ini rumusnya menggunakan EF bertingkat. Dan ini hasil dari kategori performance saya. Di kolom selanjutnya ada profit per unit. Profit per unit ini unit price harga jual dikurangin sama unit cost harga modal. Kemudian hasilnya ini. Pada kolom selanjutnya ada total profit. Total profit itu rumusnya profit per unit pada kolom R dikalikan dengan quantity sold. Nah, setelah dikalikan hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada kolom selanjutnya ini ada profit kategori. Nah, profit kategori ini rumusnya menggunakan IF bertingkat. Caranya adalah total profit pada kolom S ini dicek, kemudian kalau misalkan hasilnya lebih besar dari kurang 1000, dikasih label high profit, kalau kurang dari lebih besar 500, dikasih medium profit, setelahnya adalah low profit. Selanjutnya ada diskon kategori. Diskon kategori ini rumusnya sama seperti sebelumnya menggunakan IF bertingkat. Selanjutnya ada sales priority. Sales priority ini rumusnya menggunakan kombinasi if, and, dan or. Dan ini adalah hasil datanya. Nah, yang terakhir dari data ini adalah bonus amount. Bonus amount ini rumusnya bisa dilihat pada data tersebut. Nah, pada tugas kedua ini kita menggunakan data VLOOKUP dan HLOOKUP. Cara memasukkan datanya sama seperti data di awal tadi.
Nah, pada tugas kedua ini, jika NIM kita ganjil, kita pakai tabel sebelah kiri. Jika NIM kita genap, kita pakai tabel sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, masukkan setiap rumus ke dalam data sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Lalu, data tersebut diteruskan sampai ke bawah sampai data tersebut lengkap. Nah, selanjutnya ini ada data penjualan. Data penjualan ini dirubah dulu formatnya karena dari general kita mau merubah ke angka, jadi kita ubah ke currency. Setelah datanya dirubah menjadi angka, data tersebut kita teruskan ke bawah sampai data lengkap. Nah, pada data penjualan ini, diskon yang diambil itu satu angka di belakang NIM kita. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya adalah ini. Nah, pada kolom tanggal ini, kita blok semua data tanggalnya, kemudian kita pencet data, lalu kita pergi ke short, dan pilih di situ adalah tanggal, kemudian data akan berurut sesuai dengan tanggalnya. Nah, pada file yang sama, kita masukkan employed data seperti ini, kemudian kita filter data tersebut sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama ini ada departemen. Departemen ini kita pilih yang research and development sesuai dengan ketentuan. Nah, yang selanjutnya itu ada environment satisfaction. Dan di sini diminta adalah angka 1, jadi kita pencet angka 1 sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang ketiga itu ada job satisfaction. Nah, job satisfaction ini yang diminta datanya sama adalah angka 1, jadi kita pencet angka 1 sesuai yang diminta. Nah, pada data selanjutnya ini ada One Side Campus Fair, caranya sama seperti yang awal. Pada departemen ini diminta kita memilih sales, jadi kita pencet yang sales, kemudian kita rubah yang job role. Nah, yang job role ini diminta untuk merubah menjadi sales representative. Nah, yang ketiga ini kita diminta untuk merubah umur. Umur yang diminta adalah kurang dari 30 tahun. Caranya adalah kita pencet filter, kemudian kita klik angka 30, lalu data tersebut akan berubah sesuai yang diminta.
Yang pertama, kita masukkan data yang sudah kita pilih seperti di awal. Kemudian taruh pada Excel. Nah, yang kedua untuk membuat pivot table, kita klik pivot table, kemudian OK, lalu kita pilih data yang ingin kita masukkan ke dalam pivot table. Yang kedua, untuk membuat charts, kita pilih recommendation charts ini, kita sesuaikan datanya, lalu kita pilih charts yang ingin kita taruh pada data tersebut. Setelah dipilih, kita rapikan charts kita dan sesuaikan dengan data. Nah, dari data tersebut, penjualan paling tinggi terdapat pada kuartal ketiga, yaitu pada bagian clothing sebesar 145.